Anak itu yang mengikuti banyak dari jalur ibunya juga. Fase-fase itu orang yang akan terangkat derajatnya pasti mengalami yang namanya ujian. Pasti akan dicoba. Cacian hinaan dia hiraukan saja, dia tidak menganggapnya. Tidak mudah sakit hati anak itu. Apakah Mas Iyun itu ada keturunan dari Kayangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita tunggu-tunggu hingga yaumil kiamat. Berjumpa lagi dengan kami di channel Paduka Nusantara. Semoga pemirsa semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit diambil penyakitnya, yang belum dapat kerjaan mudah-mudahan cepat dapat kerja. Amin. Yang belum mempunyai keturunan mudah-mudahan cepat disegerakan mempunyai keturunan. Amin. Yang punya utang segera lunas. Amin. Paling banyak. Yang belum punya rumah mudah-mudahan tahun 2025 amin mempunyai rumah seperti yang diidamkan. Amin amin ya Allah. Kali ini kita mencoba menguak sisi gaib dari seorang Mas Iyun. Itu Indra Khairul Faiyun. Nama lengkapnya. Nah, nama lengkapnya itu asalnya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Panggilan yang paling trennya yang lagi viral kan Mas Iyun, Sobat Ngarit. Sobat Ngarit. Kita bahas itu, Pak. Iya. Tentang Mas Iyun ya. Mas Iyun kan terkenal sederhana. Ya, saya sih tidak mengikuti Mas Iyun, cuma masuk di beranda TikTok ya. Masuk di beranda TikTok tuh memang sosoknya itu sederhana kan gitu loh, terus humble, terus apa sih, sabar, terus dia itu kalau konten tuh kayaknya tuh apa adanya gitu loh. Iya, apa adanya. Pernah itu malah saya lihat waktu live itu, tanding itu. Nah, live tanding itu bahasanya apa itu? Kurang begitu, Pak. Itu bahkan sama artis ya. Sama artis sendiri itu belum kenal Mas Iyun siapa kan gitu loh. Jadi waktu live itu dia tuh kaget, masa seorang artis kok cuma dapat penontonnya itu 26.000, tapi Mas Iyun sudah ratusan ribu kan gitu loh. Setelah ditelaah segala macam, lah dia kagetnya Mas Iyun itu memang viral kan gitu loh. Iya. Jadi kita coba lihat dari sosok sederhananya, siapa sih di belakang yang mendampingi Mas Iyun ya, yang mendampingi Mas Iyun sehingga kok bisa viral, terus bisa orangnya sederhana, humble, terus tabah kan gitu lah. Kalau saya lihat sih tabah gitu. Pribadinya itu orangnya itu apa cara itu loh Pak, pribadiannya itu baik orangnya. Unggah-ungguhnya itu loh, adab ya, adabnya itu bagus, adabnya terjaga bener ya. Sopan santunnya itu ya, mungkin nanti bisa dikuat dari sisi positifnya. Buat pelajaran orang banyak, mungkin ada ya, siapa tahu
siapa tahu kita semua bisa menyontoh kesederhanaan dari Mas Yun kan untuk anak-anak muda saat ini ya, untuk adabnya ya, contoh kita perlu contoh karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya, yang lagi rame yeah. Mohon doanya kepada pemirsa semua, mudah-mudahan dalam penguahan lewat sisi web ini berjalan dengan lancar, tidak ada efek sedikit pun selama mediumisasi maupun setelahnya. Mas Haris, siap? Ya, siap. Assalamualaikum. Tasbih, mutiara asbih, bantu saya menarik sosok gaib yang mendampingi Mas Iyun atau nama lengkapnya Indra Khairul Faiyun yang dikenal di Sobat Ngarit. Dengan izin salah satu gaib pendamping dari Mas Iyun, tarik ke tangan saya. Allah. Sinkron tubuhnya, pita suaranya tersambung. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Boleh tahu dari bangsa apa ini? Dari golongan bangsa Jin. Oh, bangsa Jin. Wujudnya apa nih? Saya adalah Panglima dari kerajaan Singosari. Oh, Panglima dari kerajaan Singosari. Saya Gautam yang mendampingi beliau waktu dahulu. Maksudnya beliau siapa? Sang Panglima. Oh, Panglima. Jadikan itu kodamnya? Ya. Kodamnya Mas Iyun. Dulu saya yang mendampingi Panglima. Oh, dulu. Sekarang saya diutus untuk mendampingi sosok yang disebut yang sedang ramai saat ini dengan nama Mas Iyun. Oh, Mas Iyun. Mohon maaf sebelumnya saya protek mohon izin Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya memprotek makhluk di hadapan saya. Apabila makhluk di hadapan saya berbuat otomatis hancur. Allah. Mohon maaf sebelumnya. Ada perlu apa? Itu saya manggilnya apa biar enak. Terserah Anda mau memanggil apa. Jenengan punya nama enggak? Panggil saja Panglima. Oh, Panglima. Panglima. Panglima biar santai apa perlu saya hidangkan kopi? Terima kasih, tidak usah. Oke.
Nggih. Panglima ini mendampingi Mas In itu dari kapan nggih? Sejak anak itu dilahirkan. Oh, dilahirkan. Saya diutus untuk mendampingi dan melindunginya sampai saat ini. Oh, itu Mas In bisa sederhana terus humble, itu apakah juga ada campur tangan dari Panglima? Saya khusus di bagian yang melindungi anak itu. Oh, khusus di bagian yang melindungi. Anak itu yang mengikuti banyak. Salah satunya dari orang-orang yang besar terdahulu yang memiliki kuasa. Bisa cerita itu orang-orang besarnya siapa aja, Panglima? Dari kerajaan Singosari, dari Patih Singosari, orang-orang yang memiliki kedudukan di Singosari. Oh, khususnya di Singosari ya? Ya. Itu dari bapaknya atau dari ibunya? Dari bapaknya beliau. Oh, dari bapaknya. Itu boleh cerita nggak Mas ini itu waktu kecilnya kayak gimana sih? Waktu kecil seperti anak-anak biasa. Anak yang penurut. Anaknya tidak bandel. Anak yang mudah diatur orang tuanya, sangat taat dengan kedua orang tuanya. Berarti memang wataknya Mas In itu dari kecil sudah terbentuk gitu. Rohaninya juga bagus, baik. Karena yang mengikutinya juga orang-orang yang tidak sembarangan. Dari jalur ibunya juga. Oh, jalur ibunya juga. Ya. Boleh tahu nggak jalur ibunya itu? Seorang ulama. Oh, seorang ulama. Ya, berbaju jubah putih. Sesosok kiai atau bisa disebut syekh. Oh, syekh. Boleh tahu nggak? Yang boleh disebutkan. Tidak boleh. Oh, nggih, monggo. Ya, hanya sebatas itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi luar biasa ya, Mas Iyun itu punya orang tua yang kebetulan itu dulunya kakek neneknya itu dari bapaknya itu dari kerajaan bangsawan Singosari. Kalau dari ibunya itu adalah ulama, jadi kuat ya. Jadi untuk agamanya kuat, untuk satrianya agamanya itu juga kuat. Ya. Terus sudah terbentuk dari darah kesatria juga ada gitu ya. Ya, itu dari segi bangsawan atau kerajaan adalah untuk energi karismanya itu terpancar. Iya, bener. Karismatik memang. Orang melihatnya itu akan berbeda, yang bisa merasakannya itu berbeda. Itu boleh cerita nggak ke Mas Iyun itu bisa terkenal itu bagaimana itu? Ya, melalui proses. Ya. Melalui proses dia terangkat melalui
dunia yang saat ini dia geluti, yang dia lakukan, yang orang-orang banyak di sana melakukannya saat ini. Karena anak itu juga sudah dipercayai banyak orang. Banyak yang mengagumi sehingga mudah sekali terkenal saat ini. Itu kan pasti perjuangannya itu pasti berat kan gitu loh. Apakah juga mengalami suatu perjuangan sehingga menjadi terkenal gitu? Ya, fase-fase itu orang yang akan terangkat derajatnya pasti mengalami yang namanya ujian. Pasti akan dicoba. Rintangan-rintangan untuk menuju kesuksesan pasti ada. Tidak mungkin langsung dia di atas seperti saat ini. Walaupun dia dari segi keluarga, ekonomi dianggap mampu, tapi kehidupannya memang suka sederhana. Karakter anak itu memang sederhana. Bahkan orang melihatnya itu, bahkan ada yang pikirannya tidak baik itu merendahkan anak itu, karena dari segi tampilnya sangat sederhana sekali, tidak mencerminkan posisinya yang saat ini bisa terkenal gitu ya. Itu ujian yang terberat Mas Iyun sebelum terkenal itu apa itu ya? Banyak dicaci, direndahkan orang. Oh gitu. Dihina sudah biasa. Anak itu sabar. Anak itu kalau dihina, direndahkan itu malah buat motivasi untuk semakin semangat dalam menggapai keinginannya. Cacian, hinaan dia hiraukan saja, dia tidak menganggapnya. Tidak mudah sakit hati anak itu. Berbesar hati. Ya. Jadi kepada pemirsa semua, justru merendah anak itu ketika dihina, direndahkan. Jadi dia selalu merendah, biarpun dihina, dicaci maki, malah itu menjadi motivasi buat dia. Tidak ada rasa benci ya kepada orang yang menghina gitu ya. Luar biasa pemirsa, patut ditiru anak muda-muda yang sekarang ini. Jadi kalau misalkan ada hinaan segala macam, jangan terbawa arus gitu ya Panglima ya. Ya, anak itu bisa sebagai contoh untuk orang lain. Dari kesederhanaannya, dari caranya menghargai seseorang, tingkah lakunya, adabnya itu baik. Yang paling utama, anak itu sangat taat kepada kedua orang tuanya. Menghormati sekali kepada orang tua. Taat tidak pernah dia mengecewakan orang tuanya atau membuat kecewa, membuat sakit hati kedua orang tuanya. Tidak pernah. Bahkan sampai dia terkenal sendiri itu dapat ujian yang hebat ya kemarin itu ya. Ya, seperti itu memang caranya untuk mengangkat seseorang di derajat yang lebih tinggi. Kalau orang itu kokoh kuat pendiriannya, maka
maka akan semakin tinggi naiknya. Tapi apabila seseorang itu lemah, tidak bisa menerimanya, tidak akan dia naik. Ya, memang saya lihat di TikToknya ya, yaitu dengan ujian yang barusan berat itu sampai ya istilahnya berceritalah sampai nangis, tapi dia tabah loh, kuat loh. Ya, sejatinya menerima kekuatan itu. Ya, menerima dari semua takdir Allah ya. Yang tidak suka pun banyak, tapi karena mereka belum tahu tentang dirinya. Tapi yang suka lebih banyak karena sudah mengenalnya. Itu yang punya ide bikin kelompok atau grup atau paguyuban atau namanya apa, namanya Sobat Ngarit, itu ide siapa? Dari dirinya. Oh, dari dirinya. Dari anak itu. Karena memang anak itu kan kegiatannya seperti itu. Iya, kegiatannya emang ngarit ya. Identiknya, ciri khasnya anak itu seperti itu, Mas Ion. Emang perlu dicontoh nih Mas Ion. Kalau manusia itu kan sebetulnya ada kekurangan, ada kelebihan. Terus Mas Ion menanggapi kekurangan dan kelebihannya bagaimana? Dia tidak merasa lebih. Yang dikedepankan tetap sederhana, rendah hati saja. Dia merasa itu paling rendah. Jiwa rendah hatinya itu tinggi. Tetap menekankan kesederhanaan pada diri. Dia takut kalau dirinya itu membanggakan diri dengan posisinya saat ini. Dia takut kalau dia terjatuh ataupun lengah. Jadi dia nggak goyah ya dengan posisi. Tetap dengan kesederhanaannya saja. Karena dia nyaman dengan posisinya seperti itu. Apakah Mas Ion itu ada keturunan dari Kayangan? Jalur dari raja-raja pasti otomatis ada. Pasti jalurnya ke Kayangan. Luar biasa Mas Ion, sampai saya itu terkesima ini, mau nanya apa itu bingung sampai. Mungkin ada yang perlu diceritakan nggak Panglima tentang Mas Ion yang bisa membuat contoh buat kalangan anak muda sekarang itu? Ya, bagi semuanya orang-orang, terutama anak muda, karena anak itu Mas Ion sebutannya, yang saat ini sudah banyak dikenal di mana-mana, orang sudah mengetahuinya. Sudah tidak asing lagi dengan nama Mas Ion. Seharusnya yang sudah kenal, sudah banyak sekali mengenalnya, terutama yang muda-muda itu, golongan muda-muda, karena Mas Ion juga masih muda. Ikutilah jejaknya, ikutilah adabnya,
sikap-sikapnya, rendah hatinya ikuti. Walaupun dia saat ini terkadang pergaulannya juga mengikuti pada zaman saat ini, dia bisa menempatkan posisi dan bisa mengendalikan dirinya sesuai dengan karakter dirinya. Tidak mudah mengikuti alur-alur di zaman saat ini yang gampang sekali menyesatkan anak-anak muda saat ini, yang dengan gaya semaunya. Mas Ion bisa sebagai contoh anak-anak muda dengan kerendahan hatinya, kesabarannya, tidak mudah sakit hati. Itu yang patut dicontoh bagi kalangan-kalangan anak muda, terutama yang sudah mengikuti cerita-cerita kehidupannya Mas Ion saat ini, yang saat ini sudah ramai dikenal banyak orang. Kalau keseharian Mas Ion di keluarga bagaimana tuh dengan keluarganya, Panglima? Ya biasa. Dengan keluarga seperti biasa. Dia sangat menghormati orang tuanya, tidak pernah menolak apa yang diperintahkan kedua orang tuanya, menyenangkan kedua orang tuanya. Berarti Mas Ion itu nggak pernah marah sama orang tua ya? Tidak berani anak itu, takut kualat. Nah, itu yang patut dicontoh bagi anak-anak saat ini, orang-orang pemuda saat ini, anak-anak yang saat ini, zaman saat ini mudah sekali berani kepada kedua orang tuanya. Sudah sangat merisaukan zaman saat ini, anak-anak berani kepada kedua orang tuanya. Kalau dengan tetangga-tetangga gimana itu? Sangat baik. Oh, sangat baik juga. Orangnya mudah bergaul. Dengan tetangganya sangat baik sekali, ramah orangnya. Nah, ini kan Mas Ion mudah bergaul, pasti kan temannya juga banyak ya, Panglima ya? Banyak sekali teman. Iya. Ada nggak teman-teman dari Mas Ion itu yang punya tabiat menjerumuskan gitu? Tetap ada. Ada. Terus Mas Ion bagaimana itu anunya? Tidak menghiraukan. Oh, tidak tergoyah ya? Tetap dia apa adanya dengan dirinya saat ini. Walaupun dia diajak hal keburukan, tidak akan tergoyahkan anak itu. Jadi tidak akan terbawa, tidak terkontaminasi pada juga ya? arus orang-orang yang mengajak ke jalur negatif. Nah, itu sering menolaknya. Ya, luar biasa Mas Ion. Hal apa yang dialami Mas Ion selama hidupnya yang benar-benar itu membuat orang tuanya khawatir? Saat ini ketika anak
Mas Ion terkenal, orang tuanya sangat khawatir. Oh, sangat khawatir. Takut dengan pergaulan saat ini. Takut dengan kemewahan. Takut kalau orang tuanya, anak itu terjerumus karena pergaulan. Temannya itu banyak sekali. Tidak hanya yang baik-baik, yang buruk juga ada. Orang tuanya takutnya seperti itu. Takutnya terbawa ke hal negatif ya. Apa itu berlaku juga kepada adik-adiknya Mas Ion gitu? Untuk saat ini peran utama yang terpenting itu pada Mas Ion. Oh, pada Mas Ion. Karena memang ada peran khusus pada Mas Ion. Itu kalau saya pernah dengar itu boleh dijawab tidak atau enggak. Apa benar Mas Ion dulu itu pernah mati suri? Ya, benar sekali. Salah satu perjalanan spiritualnya di situ. Umur berapa itu? Remaja. Oh, remaja. Ya mungkin kalau untuk yang itu bisa kita kuak lain waktu karena waktunya udah agak panjang. Ya Panglima, terima kasih atas waktunya telah hadir di sini. Mohon maaf sudah mengganggu. Silakan kembali bertugas mendampingi Mas Ion. Bantu bersihkan, banyak menyusup. Oh, okay. Mas Ion juga banyak yang mengintai dari golongan kirinya. Jadi ketika saya menyampaikan hal-hal kebaikan pada dirinya, dari golongan kiri tidak terima. Dia mengintai selalu. Ya makanya kayak penyusup barusan ya. Iya, mereka menyerangku semuanya. Gimana Panglima, udah baikan? Sudah. Alhamdulillah. Nggih Panglima, terima kasih sekali atas waktu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Silakan bertugas lagi untuk mendampingi Mas Ion. Terima kasih. Nggih, saya bantu Panglima. Saya pamit dulu. Nggih. Selamat malam. Nah, sobat ngarit, wah jadinya ikut sobat ngarit. Pemirsa semua, terutama sobat ngarit, ya kan, ini tadi
sekelumit cerita dari sisi gaib ya tentang Mas Iyun, dan alhamdulillah itu malah membawa pencerahan ya, membawa pencerahan kita semua bahwa Mas Iyun yang masih muda belia, bisa dikatakan muda belia, itu muda sekali. Umurnya berapa itu? Mempunyai keteguhan yang kokoh ya, Tuhan kokoh, orangnya humble, sederhana, tidak terpengaruh dengan lingkungan terutama yang negatif-negatif. Terus orangnya itu taat ya, ini penting, ini taat kepada orang tua. Jadi apapun yang disuruh itu, kalau orang Jawa bilang itu apa ya, orang banggel gitu loh. Manutan gitu loh. Manutan, tidak ada misalkan disuruh itu terus hanya alasan gitu, enggak. Jadi malah langsung cepat dikerjakan, taat banget, dan tidak pernah marah kepada orang tua. Dan misalkan Mas Iyun dihina itu malah merendah, dia itu malah semakin merendah, dan itu yang perlu kita kasih jempol. Dia itu tidak menggubris, apalagi sampai membenci orang yang merendahkan dia atau membenci dia segala macam, itu dia nggak ada. Itu yang perlu kita contoh. Itu pemikiran dari saya ya. Jadi mudah-mudahan dari pemirsa semua punya pemikiran yang lebih baik, karena dialog dengan gaib itu perlu disaring ulang, ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya. Siapa tahu bisa menjadikan ilmu, syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin itu aja Mas Aris ya. Untuk lain waktu misalkan ada komentar tentang Mas Iyun, apa sih yang perlu dikuak, monggo di komen aja. Tapi sepertinya bisa diungkap lagi, ada masih panjang ini. Masih panjang. Ya, nanti bisa. Tadi bahas masalah apa? Yang Montessori. Itu kan perjalanan spiritualnya. Dan tadi itu yang kodamnya tadi itu. Terus sebenarnya dia mau arahkan apa? Yang mana? Kayak mau disempurnakan. Jadi mungkin suatu saat bisa ditarik lagi untuk dia. Arahnya kelihatannya ada kayak seperti itu tadi. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita kuak lagi ya kan, mudah-mudahan ada izin. Makanya kita perlu masukan ya, masukan dari pemirsa, terutama dari Sobat Ngarit, apa yang pengen diketahui tentang Mas Iyun. Tapi kalau bisa yang baik-baik ya. Kita malah grupnya Sobat Ngarit. Hidup Sobat Ngarit. Hidup Sobat Ngarit ya gitu. Karena kita banyak banyak dapat ilmu positif dari Mas Iyun gitu. Ya, banyak pelajarannya. Saya sendiri selama ini kan cuma lihat dari TikTok aja kan gitu loh. Yang itu kan ya. Gitu loh. Ya. Dia video pendek. Memang dia karismatiknya kuat. Kalau saya sering munculnya di lab. Lab tanding. Nah, itu enggak itu sekali dua kali saja itu kalau live tanding gitu kan gitu. Ya mungkin itu aja kami dari tim Padepokan Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan, tindakan maupun perkataan yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Ya Mas Aris, monggo Mas Aris. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.